Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Ibu rahimakumullah. Allah menjelaskan kepada kita ada golongan-golongan yang Allah cintai dan ada golongan yang Allah tidak sukai atau Allah benci. Dalam Al-Quran di antaranya adalah ketika Allah menyukai golongan, Allah menggunakan kalimat innallaha yuhibbu. Innallaha yuhibbu. Allah menyukai. Ketika Allah tidak menyukai, Allah dawuh innallaha la yuhibbu. Allah tidak menyukai atau Allah membenci. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang apa atau siapa yang Allah tidak sukai dalam Al-Quran itu. Dengan deteksi kalimat adalah innallaha la yuhibbu. Hadirin, dalam riset kecil kami ditemukan ada 5 karakteristik dalam Al-Quran yang Allah menggunakan diksi innallaha la yuhibbu. Allah enggak suka. Allah enggak suka dengan 5 golongan ini. Siapa saja mereka? Maka insya Allah salah satunya akan kita kaji hari ini. Kita akan lebih dalam kita pahami siapa yang Allah enggak suka, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ini, dengan harapan kita bisa memahami karakteristik yang Allah tidak suka itu, sehingga kita bisa berikhtiar menghindarkan diri kita dari tidak sukanya Allah kepada kita, dengan ikhtiar menghindarkan dari karakteristik yang Allah tidak suka ini. Teriring doa, semoga yang hadir kali ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kelak hari ini bertemu di sini, kelak kita bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, barakallahu. Salah satu golongan yang Allah tidak suka adalah orang-orang yang melampaui batas. Seperti apa? Mari kita kaji lebih dalam. Hadirin, barakallahu. Pembahasan kita kali ini kita bahas dalam beberapa sub pembahasan sebagaimana biasa, sehingga kajian kita lebih terstruktur. Yang pertama kita akan membahas sub pembahasan adalah Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 190. Jadi sumber pembahasan kita adalah Al-Baqarah 190. Kemudian melampaui batas itu seperti apa? Kita perlu kaji nanti. Karena melampaui batas, kalau hanya melampaui batas saja, tidak ada definisi lebih jelas,
tentu kita akan susah mengenali siapa sebenarnya yang dimaksud di ayat ini. Insya Allah kita akan kaji nanti. Yang ketiga adalah ikhtiar agar kita tidak termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi sebagaimana tadi, kajian ini harapannya adalah sampai pada satu titik di mana kita menghindarkan hal-hal yang Allah nggak suka. Dan itu seperti apa? Di sini kemudian kita akan membahas lebih jauh sehingga bisa konkret untuk bisa kita hindari dalam kehidupan kita ini. Hadirin Allah, mari kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 190, Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada yang bacakan artinya, Pak? Oke, ada mic-nya? Ada? Monggo. Jadi sebagaimana biasa ya, kalau ngaji saya persilakan ada yang bacakan artinya gitu kan. Dan ada fasilitas gitu ya, yang mau bacakan artinya apa Pak? Boleh pulang duluan ya. Monggo silakan. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, melampaui orang-orang yang melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, matur nuwun. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul." Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Mari kita pahami dulu konteks ayat ini turun pada saat apa. Jadi untuk memahami Al-Quran di sini, kami mencoba mendekati dengan pendekatan tahlili namanya. Jadi struktur pembahasan kita dalam tafsir itu kita coba urutkan dengan pendekatan metode tahlili namanya. Mari kita pahami dulu konteks ayat ini. Ayat ini hadirin turun, asbabun nuzul dari ayat ini adalah terkait tentang adanya perjanjian Hudaybiyah, berkenaan dengan adanya perjanjian perdamaian Hudaybiyah, yang di situ ketika itu Rasulullah, kaum muslimin khususnya itu merasa dirugikan sebenarnya dengan perjanjian ini. Monggo, boleh dibaca Pak? Monggo, silakan. Semuanya. Ya, boleh. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perdamaian di Hudaybiyah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum muslimin menunaikan umrohnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW beserta sahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umroh tersebut sesuai dengan perjanjian, para sahabat khawatir kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram. Padahal kaum muslimin enggan berperang pada bulan haram. Turunnya
wa qawfilu fi sabilillah fisabillahil ladina, sampai membenarkan peperangan untuk membalas serangan musuh. Baik, matur nuwun. Hadirin Allah, ayat ini ternyata terkait tentang adanya perjanjian perdamaian yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi memang kisahnya ini kan memang orang kafir Quraisy itu tidak pernah menepati janji lah gitu. Sudah janji ada perdamaian, ditunda kaum muslimin tidak berangkat umroh di tahun itu, ditunda tahun berikutnya, tapi di tahun berikutnya ketika mau berangkat dihalangi lagi gitu. Nah, hadirin yang kemudian turun ayat ini yang membenarkan berperang untuk membalas serangan musuh. Jadi yang perlu pahami konteksnya, ayat ini adalah umat Islam dalam rangka apa? Membalas serangan musuh. Nanti akan berikutnya kita akan lebih dalam hikmahnya dalam kehidupan kita nanti. Hadirin, kita lanjutkan dulu. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan seperti ini. Mungkin tidak perlu dibaca semuanya. Saya tunjukkan aja yang saya kasih warna beda. Jadi ternyata tadi kan kita membahas tentang siapakah orang yang melebihi batas itu kan. Sifatnya adalah defensif, bukan ofensif. Opo maneh ya. Hadirin, Allah menjelaskan kepada kita ayat tadi itu berperang melawan orang yang memerangi kita. Jadi kita nggak cari gara-gara. Saya tunjukkan di sini. Hikmah ayat tadi, langsung saja di sini. Terkait perang dalam Islam itu yang pertama adalah niat yang benar. Tadi ayatnya jelas, niatnya adalah untuk membela agama, untuk membela, menegakkan kalimat tauhid. Yang di situ menjadi poin penting Bapak sekalian. Maka Islam itu tidak kemudian perang asal perang, tapi perangnya adalah niatnya benar. Niatnya beres dulu. Ingat, hijrah sekalipun kalau niatnya nggak benar, maka tidak mendapatkan pahala. Saya sering membandingkan hijrah yang jenengan butuh biaya, butuh tenaga saja, itu bisa nggak diterima loh oleh Allah kalau niatnya tidak benar. Apalagi ibadah-ibadah yang tidak berbiaya. Bayangkan, saya ulangi lagi. Hijrah yang butuh biaya, butuh tenaga, meninggalkan anak istri, begitu bahkan meninggalkan keluarga, itu saja bisa tidak diterima. Ingat dalilnya dalam pembahasan awal di kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang mau dinikahi, maka dia dapatnya itu saja, nggak dapatkan pahala dari Allah. Artinya niat yang benar ini penting. Itu pada hijrah yang butuh pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, itu Pak bisa nggak diterima loh kalau niatnya tidak benar. Apalagi ibadah yang tidak berbiaya. Kayak apa? Sholat contoh misalkan. Yang tadi sholat ke sini pakai bayar bukan? Apa kan? Maka yang mengeluarkan biaya kayak hijrah saja bisa nggak diterima kalau dia tidak benar. Apalagi ibadah sholat, ibadah puasa kita harus benar. Termasuk perang ini, maka niatnya harus benar dulu. Ini saya ambil hikmah dulu. Saya belum menjelaskan tentang melebihi batas itu kayak apa nanti setelah ini. Hadirin, ini adalah hikmah dari ayat tadi.
Jangan biar tahu konstruksinya ayat ini muncul kapan, kemudian bicara apa, itu dulu. Perang dalam Islam adalah defensif, mempertahankan diri, bukan ofensif, bukan cari gara-gara. Orang Islam itu pantang Pak cari gara-gara. Tapi ketika digarai, pantang mundur. Seperti tawon, Pak. Tawon itu, yang pernah mendengar kisah seekor tawon mematahkan dahan yang dihinggapi? Tidak pernah ada, Pak. Tawon kalau nggak diganggu, kalem, Pak. Kalem, tenang gitu. Tapi sekalian diganggu, ya dengan ngumpet dimanapun ditunggu sama dia, Pak. Umat Islam begitu, Pak. Jadi pantang umat Islam itu cari gara-gara. Jangan, yang sekarang ini kan ada, Pak, si siapa itu, paman siapa, Pak? Paman Trump ya. Tiba-tiba nyaplok tonggone dewi ya. Islam nggak ada begitu, Pak, nggak ada. Islam itu perang itu defensif. Nggak tiba-tiba bikin masalah, perang sana perang sini, boten, Pak. Itu ketika diganggu, ketika diperangi, ketika akidah dilecehkan, itu baru angkat senjata. Tapi ketika damai, damai saja, tidak masalah. Ya. Jadi defensif, bukan ofensif. Nah, di dalam ayat tadi ada penjelasan jangan melanggar. Jangan melanggar. Ini nanti akan kita perdalam. Ternyata melampaui batas dalam ayat tadi, di dalam tafsir Al-Muyassar itu dijelaskan itu jangan melanggar aturan syariat. Yang lemah seperti anak-anak, kaum perempuan, orang tua, dan orang-orang yang disamakan hukumnya dengan mereka. Di dalam peperangan sekalipun, Islam mengajarkan tidak boleh melanggar aturan. Coba bayangkan, Pak, adakah, Pak, di agama yang lain barangkali ya, aturan perang? Aturan perang. Kayaknya hanya di Islam saja. Sampai perang sekalipun, yang di sana terjadi saling serang, itu loh. Ada tata keramanya, Pak, ada aturannya, nggak sembarangan. Inilah Islam, agama yang luar biasa. Jangankan urusan damai, Pak, kita nggak boleh saling ganggu, ada aturan mainnya. Perang saja, yang jelas saling serang, itu aja nggak boleh keluar dari koridor aturan. Makanya Islam ini aturan apa yang nggak ada, Pak? Jangan masuk kamar mandi, ada aturannya. Jangan nagih hutang, ada aturannya nggak, Bu? Ada kan? Ada itu. Apa aturannya? Ketika yang dihutangi belum bisa bayar, berikan maisarah, berikan kemudahan. Jangan kalau ngutangi orang biasanya mudahan, betul. Pas nagih, yang ditagih belum bisa bayar, itu yang bentuk gimana? Diseneni atau dikasih waktu setahun lagi? Kok diikhlaskan, Masya Allah, luar biasa, dapat hidayah itu. Hadirin Allah. Nah, mari kita berdalam. Jadi ini masih mengcapture ayat tadi bicara apa, itu dulu ya, yang bisa paham nanti. Maka ini quote-nya, Pak, Islam itu agama perdamaian, membolehkan bertahan tapi melarang agresi. Gak ada pelajaran dari Islam itu nyerang tonggone, gak ada, Pak. Kalau mereka damai saja, kita jaga sama-sama. Tapi kalau kemudian sudah mulai ganggu, itu berarti sudah cari masalah. Inilah Islam, agama yang menegakkan keadilan, tapi di saat yang sama ada sikap kesatria di situ, Pak. Jadi punya harga diri. Diamnya umat Islam itu bukan karena lemah, bukan, karena saling menghormati. Jadi bukan karena nggak berani ngomong, bukan, menghormati. Bukan karena nggak berani bergerak, bukan, karena menjaga kebersamaan. Maka itulah Islam, seperti tawon, jangan ganggu. Karena sekalian diganggu, sampai dimanapun akan dicari. Hadirin Bapak. Nah, sekarang pembahasan yang lebih dalam lagi tentang melampaui batas tadi, yang ingin kita galikan di sini tadi, Pak.
Melampaui batas kayak apa? Yang Allah nggak suka itu melampaui batas tadi kan? Seperti apa? Nah, hadirin, nih, saya tunjukkan dari beberapa tafsir untuk memahami konteks melebihi batas ini, buat sekalian. Yang pertama adalah dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang dimaksud tidak boleh melebihi batas adalah Pak, jangan kalian mendolimi, jangan kalian berbuat zalim. Bayangkan Pak, kita bukan lawan orang-orang yang sama-sama baik, buatan. Jelas diserang tadi kan, jelas diserang, ya kan? Tadi ayatnya tadi kan, kita diserang. Tapi ketika membalas ternyata jangan melampaui batas, dan maknanya adalah jangan zalim. Apa Bu? Jangan zalim. Jangan berlebihan. Zalim itu diartikan berlebihan. Memerangi dengan memutilasi jasad mereka dan seterusnya. Ini tafsirnya nih Pak. Maka bayangkan, dengan musuh saja kita tidak boleh berbuat zalim. Terus bayangkan bagaimana lagi kita berbuat zalim dengan sama muslim misalkan. Berbuat zalim pada musuh saja Allah nggak suka loh. Terus bagaimana kalau kita berbuat zalim pada saudara kita muslim? Menurut jenengan gimana kira-kira? Kuadrat double Allah bencinya itu. Makanya ayat ini ayo menjadi penggugah kita. Loh, Allah itu dawuhnya ini, Allah nggak suka pada orang-orang yang zalim pada musuhnya, nggak boleh. Jangan. Perang-perang aja, tapi jangan berlebihan. Bayangkan, agama luar biasa nih. Nah, saya ambil tadi, dengan musuh saja yang jelas-jelas menyerang kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh zalim, apalagi dengan sesama muslim. Hadirin Bapak Ibu rahimahullah, ayo kita renungkan ini. Kadang-kadang kita dengan sajane podo, sahadati lo podo sajane gitu. Hanya beda-beda sedikit, kita aja sudah, waduh, kayak musuh ketemunya itu. Astagfirullah, apa yang salah dengan kita? Lihat nih, ayo kita ikhtiar, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala gara-gara sikap kita kepada sesama muslim. Ada lagi Pak, dalam tafsir Al-Mukhtasar, yang dimaksud melampaui batas adalah tidak boleh melampaui aturan-aturan. Jadi di dalam tafsir Al-Mukhtasar, yang dititik beratkan, yang digarisbawahi urusan melampaui batas. Kalau tadi kan kedzaliman, yang pertama tadi pagi. Yang ini adalah tidak sesuai aturan. Jadi ketika Islam sudah berikan aturan, jangan melampaui, karena melampaui itu namanya melampaui batas, gitu loh. Berarti memang apa? Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang tidak sampai dibenci oleh Allah, tidak sampai jatuh pada karakteristik yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, hati-hati. Aturan Islam sudah jelas, maka jangan sampai melampauinya. Ada lagi, ini tentu aturan dalam hal hubungan dengan manusia ya Pak. Ini kan konteksnya perang tadi kan ya, dengan manusia. Jadi tidak boleh zalim. Melampaui apa? Batas-batas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jangan melampaui syariatnya. Ada lagi Pak, dalam tafsir As-Sa'di, dan termasuk melampaui batas adalah memerangi orang-orang yang membayar jizyah apabila mereka telah membayarnya, karena sungguhnya hal itu tidaklah boleh. Hadirin, yang dimaksud melampaui batas di sini ternyata ada tadi faktor kedzaliman, melampaui aturan-aturan syariat, kemudian terus apa tadi? Terjadi apa? Bahkan termasuk diantaranya adalah ketika memerangi orang-orang yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada kaum muslimin. Memerangi orang-orang yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada kaum muslimin. Sampai di sini bisa ditangkap buat Pak ini. Bisa dipahami buat materi ini. Bisa ya? Terus seperti Ibu, nyantol buat Nyantol, alhamdulillah. Kita lanjutkan.
Kalau belum saya ulang lagi, nggak apa-apa. biar clear. Kenapa? Ini penting sekali. Bayangkan Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang memerangi secara zalim. Padahal itu orang yang nyerang kita loh Pak. Nyerang kita jelas. Apalagi kita cari gara-gara. Itu ambalah seneng itu kan. Kan begitu kira-kira gambarannya kan. Dengan orang-orang kafir jelas-jelas merangi kita aja kita nggak boleh zalim. Apalagi zalim pada sesama muslim. Nah, maka kemudian bisa disimpulkan begini Pak, mana melampaui batas sesuai dengan pemahaman tafsir tadi. Jadi dari berbagai tafsir tadi kita bisa punya pemahaman Pak, melampaui batas kayak apa sih? Yang pertama ini Pak, memulai perang tanpa hak. Tidak boleh orang Islam itu berperang kecuali ada alasan yang jelas. Tadi kan di pemahaman ayatnya tadi. Yang kedua adalah membunuh yang dilarang. Tidak boleh. Tadi ada anak kecil, orang tua, perempuan, tidak boleh. Jadi Islam tidak membolehkan misalkan tempat kumpulnya anak-anak dibom di situ, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ada aturannya. Makanya kalau kemarin ada rumah sakit dibom, ya kan? Jelas bukan Muslim yang melakukan itu. Si rewel. Hadirin Allah, ini Islam punya aturan, ya. Jadi walaupun perang sekalipun ada aturannya. Dan lagi Pak, menyiksa, merusak atau brutal tidak boleh. Jadi ini kita perlu banyak tahu Pak, apalagi ini zaman akhir ya, zaman menurut dengan kiamat ini semakin dekat atau semakin panjang Pak? Semakin dekat ya, semakin dekat Pak. Dan tanda-tanda semakin ada. Sekarang di mana yang akan terjadi perang? Amerika, semua Pak, jajaran gelut. Australia, mungkin masih rotoan ya, tapi kan sebelahnya sudah ramai itu Pak. Ya, apa coba? Hampir Pak semua. Padahal itu gambaran akhir zaman adalah ketika sudah antar tetangga itu gegeran Pak. Terus tambah lagi banyak gempa. Saya melihat data dari BMKG Pak. Gempa yang terjadi di Indonesia itu diperkirakan kalau saya total jumlah keseluruhan, kemudian ditambah dibagi dengan jumlah waktu, itu ternyata terjadi gempa di Indonesia itu kurang lebih setiap 30 menit Pak. Tiap 30 menit. Itu di Indonesia saja. Kalau di seluruh dunia itu tiap 5 menit gempa itu. Terus salah satu tanda dekatnya kiamat adalah banyak gempa. Kalau setiap 30 menit itu kira-kira dengan rengket apa mboten rengket? Rengket apa mboten rengket Pak itu? Rengket ya. Kalau 5 menit sekali. Mboten rengket Pak. Rengket Pak. Maka waspadalah Pak. Akhir zaman semakin dekat dan di situ yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kaum muslimin akan berperang melawan tentara Dajjal. Maka waspadalah. Jadi ini tadi tidak ada kesengajaan untuk membahas perang sebenarnya, karena temanya adalah yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tapi kita punya gambaran sekalian, harus berhati-hati. Kenapa ada aturan main? Jangan berlebihan. Perang padahal itu, apalagi dengan sesama muslim. Melanggar janji termasuk Pak. Ini melampaui batas. Kemudian berperang karena kebencian bukan karena Allah. Hadirin Allah, saya kasih quote begini Pak. Islam melarang berbuat zalim, bahkan terhadap musuh sekalipun. Maka bagaimanakah zalim kepada sesama muslim? Kira-kira menjenengan dosanya tambah gede apa tambah sedikit Pak? Tambah jumbo. Maka hati-hatilah Pak. Ketika saudara kita sudah bersyahadat misalkan, beliau adalah muslim, maka berbuat baiklah pada mereka. Mungkin kita tidak persis sama, sudahlah cari persamaannya, bukan mencari perbedaannya. Kaum muslimin pada saatnya akan bertemu dengan musuh sesungguhnya. Mereka adalah pasukan Dajjal.
Hadirin, sekarang bagaimana ikhtiar agar tidak melampaui batas? Tadi melampaui batas sudah cukup jelas ya, dimensinya adalah kezaliman, kemudian ketika melampaui atau tidak sesuai dengan aturan main syariat tadi, dengan atau bahkan mendolimi orang yang sudah melaksanakan haknya pada kita tadi kan, beberapa tafsir tadi ya. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita nggak masuk kategori orang dolim, orang yang melampaui batas di dalam pembahasan ini, sehingga kita terhindar dari kebencian yang nggak disukai oleh Allah tadi. Nah hadirin, yang pertama adalah banyaklah belajar syariat Islam. Ini yang pertama yang perlu dilakukan. Kenapa? Karena begini Pak, ketidaktahuan batas atau syariat dapat memicu perbuatan melampaui batas. Tadi kan melampaui batas apa tadi Pak? Ketika tidak sesuai dengan syariat, kan? Maka agar nggak sampai masuk kategori melampaui batas yang Allah benci tadi itu, maka banyaklah belajar Islam sehingga tahu batasan. Misalkan ini di rumah tangga, misalkan bapak-bapak boleh nggak memukul ibu-ibu? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Iya kan? Loh, tahu ayatnya ada wadribuhun. Pernah saya jelaskan di Al-Basit ya. Ada ayat-ayat yang memang itu jenengan nggak boleh Pak, mengambil sepenggal aja nggak boleh, nggak boleh. Di adalah ini ayat wadribuhun, pukullah mereka. Itu kalau jadi dalil dipotong itu aja Pak, wah itu jadi KDRT itu. Orang mukul istrinya, loh ini kan perintahnya kan wadribuhun, pukullah. Ini ayat ini terikat dengan kondisi yang lain. Ada urutannya, tegur dulu, nasihati dulu, itu kan. Kalaupun mukul pun, mukul area yang paling nggak sakit. Apa yang paling nggak sakit Pak kira-kira? Tungkak, ya kan? Tungkak. Jadi yang paling nggak sakit, jangan mukul muka, nggak boleh Pak. Islam melarang itu, nggak boleh. Ibu-ibu juga begitu Bu, hati-hati Bu, ada aturan Islam. Boleh nggak ibu misalkan ngambil dompet suami itu, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau sesuai kesepakatan. Kalau orang solihah itu Bu, misalkan di suami lagi mandi misalkan, ya foto duit, ambil di dompet misalkan gitu ya suaminya kan. Itu kalau orang solihah, diambil semua celananya dikasihkan ke suami. No, ambil sendiri yang mana yang dimaksud, gitu kan. Bukan terus menggunakan dalil, kan suami suruh ambil Ustaz, ambil aja semuanya. Gerakan pembersihan, bersihkan semua isinya. Hadirin, disitulah bedanya, ngerti aturan enggak. Tadi siang waris termasuk juga yang harus kita patuhi Pak, aturannya detail sekali itu ya. Jadi hikmahnya waris itu sangat detail. Itu kan diantaranya kan karena bisa jadi diantara ahli waris itu ada yang nggak berani ngomong atau orangnya nggak suka konfrontasi, jadi sudah nganut saja. Bayangkan ada seorang punya putra 10 Pak, ada seorang meninggal, putranya ada 10. Yang paling gede sudah lulus kuliah, yang paling kecil itu belum TK Pak, belum TK, caranya cukup rentangnya panjang. Ayo, kalau misalkan pembagian waris itu suka-sukanya mereka, kira-kira yang menang siapa Pak? Sing gini diakali ya, kayak permen yang seneng arai gitu kan. Maka detail Pak, berapa pembagiannya laki-laki, berapa perempuan, berapa, ada semua. Hadirin Allah, itu contoh-contoh taat pada aturan. Maka agar tidak sampai melampaui batas, yang maknanya melampaui batas adalah tidak taat aturan tadi, maka banyak belajar syariat Islam. Ini kunci pertama. Maka teruslah belajar tentang syariat Islam
dan berusaha melaksanakan dalam kehidupan ini. Ikhtiar pertama agar kita tidak jatuh menjadi golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kunci pertamanya ternyata di sini, Pak. Banyaklah belajar syariat Islam. Maka bersyukur kalau panjenengan aktif di kajian-kajian, hadir di berbagai macam bahasan-bahasan ilmu-ilmu Islam. Insya Allah, mudah-mudahan panjenengan Bapak Ibu sekalian terhindar dari golongan orang-orang yang melampaui batas. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sayangi saudara muslim dan bersabarlah. Hadirin, ayat tadi menurut saya itu bisa menjadi sebuah simbol, Pak. Tadi saya sampaikan tadi, dengan non-muslim saja, orang kafir, harbi lagi, dia nyerang kita duluan. Bayangkan, Allah tidak suka orang berlebihan, padahal mereka jelas kafir harbi. Apalagi dengan sesama muslim. Maka kunci kedua, Pak, agar tidak jatuh menjadi orang yang melebihi batas yang tidak disukai oleh Allah tadi, maaf Pak, maka belajar untuk saling menyayangi saudara muslim kita dan bersabarlah dengan kekurangan-kekurangan mereka. Menurut saya mungkin sedikit refresh. Kalau kita naudzubillah ini ya, bayangkan tadi golongan yang Allah nggak suka tadi melampaui batas. Menurut Tuhan kira-kira berpotensi masuk surga bukan, Pak? Golongannya nggak disukai Allah tadi itu loh, melampaui batas. Itu kira-kira berpotensi masuk surga apa enggak? Kok tahu panjenengan? Karena Allah nggak suka, kan gitu ya? Jelas sekali, karena Allah nggak suka. Loh, yang nggak suka ini yang pemilik surga loh, Pak. Pemilik surga loh. Kalau nggak suka, berarti kan potensi masuk surganya semakin sempit atau semakin luas? Semakin sempit, Pak. Maka hati-hati, belajarlah untuk menyayangi sama saudara muslim. Hadirin Allah, saya tambahkan bersabar ini karena penting, Pak. Karena kadang-kadang itu kita ini nggak lapo-lapo sana yang kemudian bermasalah, gitu kan? Bully-bully kita dan ya bersabar saja, Bu. Karena kita berharap tidak menjadi orang yang melampaui batas. Sama muslim adalah saudara, maka perbaiki hubungan dengan mereka. Ini adalah Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Imran 103. Saya percepat, salinglah mengasihi. Ingat, sesama saudara, maka saling damaikanlah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Bersabarlah menghadapi kekurangan saudaramu. Hadirin, dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, salah satu karakteristik orang yang akan mendapatkan surga Aden adalah mereka yang bisa bersabar dan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini motivasi kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau dengan sama muslim apalagi, Pak. Tadi ayat yang kita bahas dengan orang kafir harbi saja kita harus berbuat baik, apalagi dengan saudara muslim kita. Bersabarlah. Mereka ada kekurangan, balas keburukan dengan kebaikan. Hadirin Allah, ini jaga persahabatan. Ini ada hadis. Mau dibaca, Pak? Ini sampaikan lagi, silakan. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadirin, maka kalau ada kita diberlakukan kurang pas oleh saudara kita muslim, bersabarlah. Karena ternyata jadilah orang-orang yang paling baik di antara keduanya dengan memulai mengucapkan salam. Mulai mengajak damai, mulai mendekat, bukan malah menjauh. Yang ketiga terakhir ini adalah menghindarkan kezaliman. Adalah adil, ya.
Tadi kan Allah tidak suka orang melampaui batas. Dan poinnya adalah kedoliman. Masih ingat tadi ya di bagian awal tadi? Maka bagaimana agar kita nggak jatuh pada melampaui batas? Maka belajar berbuat adil. Zalim artinya berarti tindakan sewenang-wenang, aniaya atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan berpihak pada kebenaran. Ingat, Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam Al-Hujurat ayat 9. Baik, warahmatullah. Akhirnya kesimpulan pembahasan kita, memang kajiannya cukup singkat ya. Yang pertama adalah Islam adalah agama perdamaian dan keadilan. Islam ini agama perdamaian dan keadilan, Bapak sekalian. Gak ada Islam mengajarkan nyerang orang lain duluan, gak ada. Mempertahankan diri yang iya. Bersabarlah. Apalagi dengan sama muslim. Jangan mau jadi adu domba. Ya. Kita adalah saudara. Bersabarlah. Kemudian Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam bertindak. Maka jangan melampaui batas. Kemudian hindarkan diri dari melampaui batas dengan belajar mentaati aturan Islam, menjaga persaudaraan sama muslim, dan senantiasa berbuat adil. Allah. Maka bagaimana agar kita terhindar dari ancaman ayat tadi? Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Bagaimana caranya tadi? Ayo semakin memahami syarat Islam. Karena melampaui batas adalah ketika kita tidak sesuai dengan syariat. Ketika berhubungan dengan sama manusia ada aturan syariat. Dan ketika melanggar kita masuk kategori melampaui batas. Yang kedua apa? Menjaga persaudaraan sama muslim. Karena tadi dengan kafir harbi saja kita diutus oleh Allah tidak boleh melampaui batas, tidak boleh ada kezaliman, apakah lagi dengan sama muslim. Yang ketiga, maka berusaha berbuat adil. Kenapa? Karena kezaliman adalah ketika tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan adil itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Akhirnya selamat berusaha menghindari apa yang Allah tak suka dengan apa tadi? Belajar semakin banyak, tambah lagi apa? Menjaga hubungan sama muslim. Jangan mudah terpengaruh untuk tidak domba dan segala macam. Sudah, mereka saudara kita, doakan kebaikan untuk mereka. Semoga sama-sama selamat sampai surga, gitu kan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Gak usah saling bully. Yang ketiga adalah apa? Berbuat adil. Semoga manfaat kajian kita pada hari ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi. Aku lu qouli hadza fastaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.